Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian itu dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan ya buat kalian itu jadi orang sukses semua gitu loh ya. Tetap dan secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, brother. Dimana nih sobat-sobatku semua, kalau kita lihat dari kinerjanya sektor cryptocurrency memang belum ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Bitcoin, Ethereum, terus kita lihat dari altcoin lainnya pergerakannya itu naik turunnya masih cukup stabil ya kan. Bitcoin juga naik turun dari 106, 109, 108, 107 ya, naik turunnya di area-area itu dulu bro ya. Dan semoga saja Bitcoin itu dalam waktu dekat bisa grow up kembali. Syukur-syukur bisa membuat all time high karena ini sangat berpengaruh ya terhadap altcoin nantinya. Nah, untuk kesempatan kali ini ada big update bro. Ya, big update dari salah satu airdrop yang notabene udah siap nih ya, udah siap nih untuk announcement TGA dan pelistingannya gitu kan. Nah, ini sangat menarik tapi ada tapinya bro ya, mungkin agak mengecewakan gitu ya. Oke, airdrop apa kita langsung bahas. Nah, airdropnya adalah Bloom bro. Oke ya, ini belum airdrop, kemarin sempat kita bahas juga ya bro ya. Dan di sini ada big update lagi dari pihak Bloom bro perihal TGA dan pelistingan tentunya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk monthly usernya, apakah ini nanti akan berkurang kembali? Saat ini kan di area 8.314.710 pengguna aktif bulanan ya bro ya. Apakah ini nanti akan berkurang lagi? Ya kita lihat saja bro dalam waktu dekatnya. Karena memang announcementnya mungkin sebagian orang memang menunggu-nunggu informasi ini untuk TGA dan pelistingan. Tapi sebagian orang setelah dikasih tahu, wah kok kayak gini gitu ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua karena udah kita modal juga di Bloom ya kan untuk mendapatkan meme point gitu kan. Untuk jadi syarat eligible, mungkin udah banyak orang yang melakukan pembuatan token di meme point ya kan dengan biaya ton juga tentunya bro ya. Dan mungkin udah banyak yang melakukan trading di botnya si Bloom ini gitu bro ya. Jadi ya untuk saat ini kalau saya pribadi nggak spend lagi bro, udah ikutin alurnya aja, syarat eligible udah, poin belum udah mencukupi ya, tinggal ngerjain tax aja kalau mau ngerjain tax, kalau nggak mau ya udah gitu aja kalau saya bro ya. Nah, oke, kali ini update-nya langsung kita gas. Dan di sini bro langsung dari pihak Bloom ya. Nah, ini adalah akun X daripada Bloom. Oke, Bloom is launched this Juni. Jadi Bloom ini bro akan diluncurkan pada bulan Juni ini. Nah, bulan Juni ini dia akan diluncurkan nih atau akan listing gitu bro ya. Jadi token akan diluncurkan di aplikasi Bloom dan DEX. Oke, nah ringkasan awal Juni. Nah, jadi pelistingan ini bro akan terjadi pada awal Juni. Awal Juni itu mungkin antara minggu pertama ya, minggu pertama atau minggu kedua gitu bro ya. Antara range tanggal 1 sampai 15 lah ya, seperti itu. Itu udah masuk dalam pertengahan bulan Juni. Kalau 15 mungkin tanggal 10 ya kan, 8 gitu. Itu masih di awal-awal bulan Juni juga. Nah, fokus Telegram dan Ton. Telegram tetap menjadi platform inti kami. Kami akan mendalami ekosistem Ton dan beralih dari multi-chain untuk saat ini. Oke. Yang kedua adalah prioritas produk. Nah, bot perdagangan itu 700.000 plus pengguna. Oke, ini dari botnya ya bro ya. Itu udah ada pengguna sekitar 700 ribuan lah ya. Dan penggunaan volume sekitar 50 jutaan. Terminal baru untuk perdagangan asli Telegram. Peluncuran ton yang diperlukan atau diperluas ya dengan alat perdagangan on-chain. Menangkan klaim bot. Klaim bahwa 99% pengguna belum adalah bot. Oke. Sepenuhnya salah dan tidak didukung oleh data kredibelnya gitu bro ya. Jadi di sini apa yang terjadi dengan Bloom? Ternyata ya kalau kita mengacu pada statement awal yang ini bro, yang ini oke mana ya? Nah ini ya bro ya, Bloom diluncurkan pada bulan Juni, token akan diluncurkan di aplikasi Bloom dan DEX. Nggak ada informasi pelistingan di dalam sentralisasi exchange.
Apakah Bloom itu akan menjadi the next-nya PX bro ya? Yang notabene hanya listing di DEX aja gitu kan. Nah sayang sekali bro, sayang sekali kalau dia nggak listing di sentralisasi exchange pasca TGE. Kenapa? Satu, produk daripada Bloom ini cukup bagus. Cukup bagus bro ya, saya cukup optimis gitu ya dengan produknya yang ditawarkan. Tapi kalau dia nggak bisa listing di sentralisasi exchange, tentunya kenaikannya nanti pasca listing itu nggak sesignifikan ketika dia bisa masuk juga di dalam sentralisasi exchange. Itu poin pertama bro ya. Poin kedua, tentunya volume perdagangan akan rendah juga bro, karena dia hanya ada di DEX ya. Langsung bisa dropping juga sampai palung Mariana ketika para penerima airdrop itu ngejual karena merasa oh kak nggak ngelisting di sentralisasi exchange, hanya di DEX, jual aja lah gitu ya. Jadi harapan kita semua semoga saja dalam waktu dekat ada informasi untuk pelistingan ke dalam sentralisasi exchange ya. Karena kita lihat tuh udah ada beberapa exchange yang melakukan pre-market daripada Bloom ya, Gate.io, Max Global ya, KuCoin kalau nggak salah, Bing Egg, Wells Market ya, itu ada pre-market daripada Bloom. Cuman kan kalau dia hanya listing di dalam DEX, otomatis bro harganya nggak akan seperti apa ya, seperti ujung pandang gitu ya kan, tinggi. Tapi kita lihat saja nanti, ini kan informasi tentang pelistingan Bloom. Oke, kita lihat untuk snapshotnya kapan. Semoga saja di akhir bulan ini snapshot. Terus tokenomiknya semoga di tanggal 1, tanggal 2, or tanggal 3 ya bulan Juni udah ada tokenomiknya. Tanggal 6 sampai 10 semoga saja itu jadi tanggal pelistingannya gitu bro ya. Jadi nanti seberapapun yang kita dapatkan ya itu, yang penting modal kalian balik gitu aja kalau kalian gunain modal berapa ya. Kalau saya hitung-hitung, saya pribadi itu berapa ya bro ya, 3 atau 5 ton gitu ya, sekitar itulah ya. Nah sebenarnya kalau kita masuk dalam announcementnya ini bro ya, setelah serangkaian diskusi dengan investor, bursa dan pemangku kepentingan. Nah di sini itu ada kata-kata bursa, bursanya DEX bro ya, tak kira gitu ya, saya kira itu sentralisasi exchange, bursa terpusat gitu kan. Kami telah membuat beberapa keputusan strategis utama ingin membagikannya dengan Anda, yaitu peluncuran token Bloom. Di sini udah dijelaskan secara gamblang bro ya. Kami memahami antisipasi komunitas terhadap peluncuran token ini, meskipun ada tantangan baru yang menyusul seperti Vladimir Simerkis, kami tetap sangat yakin dengan proposisi Bloom. Oke. Oleh karena itu kami sangat gembira ya kan, dan gembira mengumumkan bahwa token Bloom akan diluncurkan pada bulan Juni di dalam aplikasi Bloom. Di dalam aplikasinya Bloom itu sendiri dan di bursa terdesentralisasi. Oke. Mungkin di StoneFi, mungkin bisa aja di situ bro ya. Proses distribusi akan berlangsung selama minggu pertama bulan Juni. Oh berarti di minggu pertama bro, antara tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Itu di minggu pertama akan terjadi distribusinya ya. Di sini juga ada strategi produk ya kan. Prioritas produk utama mengenai claim bot ya, kalian bisa baca-baca sendiri apa selanjutnya. Jadi misi kami tetap berubah membuat perdagangan on-chain menjadi sederhana. Minggu depan kami akan menyelenggarakan AMA dengan para pendiri untuk menjawab pertanyaan dan mendengarkan pendapat Anda. Semoga saja bro ya, semoga saja minggu depan itu ada informasi pelistingan juga ya. Desak lah untuk tim Bloom itu bisa listing ke sentralisasi exchange. Oke, mungkin ini dulu bro sedikit informasi tentang Bloom. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam